Shalom rekan-rekan yang di rumah. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Berikanlah semangat untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan selalu ada dalam diri kita. Berikan waktu sejenak, berikan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami ya Tuhan,
mendengar ya Tuhan, kami berseru ya Tuhan, karena Engkau yang juru selamat kami ya Tuhan. Engkau menjadi Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, setiap detik kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang memberikan kemurahan-Mu ya Bapa, Engkau yang memberikan kasih-Mu ya Tuhan, pertolongan-Mu, pemulihan-Mu nyata ya Tuhan di atas kami ya Tuhan. Biarkanlah kami terus ya Tuhan merasakan bahwa Engkau ada di setiap jalan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh rindu ya Tuhan, lebih lagi memuji menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang lihat setiap hati kami ya Bapa. Hati kami ya Tuhan, kami datang ya Tuhan, kami bawa hati kami ya Tuhan. Kami rindu dan haus ya Tuhan akan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berikan semangat sukacita dari surgawi Tuhan melingkupi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Kita percaya hanya Tuhanlah nama yang besar atas kita. Satu nama yang besar. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib dan hebat, ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, tangan kami terangkat,
Tuhan yang bebas, selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan, segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dalam kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Hanya di dalam nama-Nya, hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku Mari hati kita untuk masuk dalam firman. Ya Tuhan Yesus, hanya Engkau dalam hati kami. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku
hari Minggu, selamat hari Tuhan untuk semua jemaat terkasih yang saat ini mengikuti ibadah online pada pagi hari ini melalui channel YouTube GBI Shine Surabaya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah pada hari ini. Ya, walaupun kita hanya bisa bertemu melalui channel YouTube ini, tetapi saya merasa bahwa itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk kita beribadah bersama dan kita boleh saling bersekutu di dalam roh kita melalui ibadah online ini. Ya, pada saat ini saya akan membawakan firman. Di bulan Juni ini kita mempunyai tema firman Tuhan, yaitu roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan sesuai dengan tema ini, firman yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini kepada kita semua yang hadir dan mengikuti ibadah online ini, saya mengambil judulnya adalah Harta Rohani di dalam Bejana Tanah Liat. Itu terambil dari surat 2 Korintus pasal 4. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang sungguh baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa di dalam suka maupun duka kami melihat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh ada hingga saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kami. Dan kalau saat ini kami juga boleh berkumpul bersama, walaupun tidak secara fisik ya Tuhan, tetapi kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh beribadah kepadamu, untuk kami boleh memuji, menyembah Engkau, untuk kami boleh merenungkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami, melalui setiap pujian yang kami angkat, melalui firman yang sebentar akan kami dengarkan pada saat ini. Mari Roh Kudus, Engkau pimpin kami semua yang mengikuti ibadah online ini. Biarlah sungguh-sungguh roh kami dibangkitkan, dibaharui melalui ibadah kami pada hari ini. Dan lewat firman yang kami dengarkan, kami percaya juga Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang kudus, Roh Allah yang menyertai kami dalam kehidupan kami hari lepas hari, akan berbicara di dalam diri setiap jemaat Tuhan, setiap rekan-rekan domba-domba kami yang terkasih yang mengikuti ibadah pada hari ini. Dan kami semua boleh memiliki kekuatan yang baru, harapan yang baru, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pimpin firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba ini. Biarlah firman Tuhan yang hidup tersampaikan kepada semua jemaat yang mendengarkan firman ini. Dan kami semua boleh mendengarkan apa yang Allah Bapa mau dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita mendengarkan, kita baca bersama terlebih dahulu firman yang menjadi ayat pokok di dalam firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita buka di dalam 2 Korintus pasal 4. Kita baca semua ayatnya mulai dari ayat 1 sampai ayat 18. Saya minta Saudari Vena untuk membacakan firman Tuhan ini, 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 18. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah.
Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih untuk Saudari Vena yang sudah membacakan firman ini bagi kita semua. Bulan Juni kita sudah masuk ke tema yang baru ya, seperti yang sudah kita dengar di ibadah minggu yang lalu, yaitu roh yang ada dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ya, tidak terasa sudah berapa waktu lamanya ya kita mengikuti ibadah online ini sejak pemerintah mengeluarkan peraturan untuk tinggal di rumah saja, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, juga termasuk di dalamnya beribadah dari rumah. Kita mengalami hal ini ya, banyak sekali perubahan yang terjadi akibat pandemi ini, bukan hanya di Indonesia saja tetapi di seluruh dunia. Kalau kita mengikuti berita-berita dari luar itu ya, banyak sekali perubahan yang terjadi. Baik itu mungkin perubahan yang kita rasa sangat merugikan bagi kita, misalnya banyak perusahaan atau pekerjaan yang diberhentikan ya, perusahaan yang tutup, kemudian juga penghasilan yang jadi berkurang di masa pandemi ini, kemudian juga anak-anak yang harus sementara tidak bisa datang ke sekolah dan belum ada kepastian kapan bisa kembali ke sekolah ya. Bahkan ada juga yang harus kehilangan orang-orang yang dikasihi, atau beberapa orang tidak bisa bertemu dengan keluarga mereka untuk beberapa waktu lamanya dikarenakan pandemi ini ya. Tapi ada juga di masa pandemi ini yang kemudian karena tidak bisa bekerja di kantor dan harus di rumah, akhirnya malah menemukan keahlian yang baru, juga kesempatan yang lain untuk memperoleh penghasilan, menambah penghasilan. Bahkan banyak dari kita menikmati lebih banyak waktu bersama dengan keluarga yang mungkin di hari-hari biasa itu sulit untuk kita lakukan. Jadi sebetulnya ada banyak sekali hal yang terjadi yang berubah oleh karena pandemi ini. Namun apapun itu, baik kesulitan-kesulitan yang kita hadapi atau hal-hal yang baik yang kita juga alami, suka atau duka, saya mengajak kita untuk kembali kepada firman Tuhan.
Karena firman Tuhan adalah satu-satunya yang tidak berubah di setiap masa dan di setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Karena Allah itu sendiri adalah Allah yang kekal dan tidak ada perubahan di dalam dirinya. Karena itu di masa seperti sekarang ini, di mana banyak perubahan yang terjadi, kita hanya bisa bersandar sepenuhnya kepada firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Dan melalui firman hari ini saya rindu sekali bahwa kita yang mengalami begitu banyak hal dalam kehidupan kita dan ketidakpastian yang menanti di hadapan kita oleh karena perubahan yang besar-besaran yang sedang terjadi saat ini, kita semua disiapkan untuk menghadapi itu dengan kuasa firman Allah yang hidup dan dengan kuasa Allah yang hidup di dalam diri kita. Kalau kita membaca surat Korintus ini, Rasul Paulus yang menulis surat ini kepada jemaat Korintus, mulai dari pasal 1 dan kemudian sampai pasal 4 yang kita baca ini, maupun surat sebelumnya, surat 1 Korintus sebelumnya, Rasul Paulus membagikan banyak hal kepada jemaat di Korintus melalui surat yang ia tuliskan ini. Ya, banyak hal yang dia hadapi dan khususnya kesulitan ataupun penderitaan yang dia alami, baik secara pribadi maupun dalam kehidupannya sebagai hamba Kristus ataupun dirinya sebagai gembala, bapa rohani bagi jemaat Korintus secara pribadi. Ya, mengenai penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus ini, hal itu disampaikannya secara terbuka kepada jemaat Korintus di surat 2 Korintus ini. Bukan karena Rasul Paulus ingin dikasihani oleh karena penderitaan tersebut, tetapi dia rindu bahwa melalui setiap hal dalam kehidupannya itu Kristus dipermuliakan. Nah, ini kita bisa baca di dalam pasal 1. Saya minta Vena untuk kembali membacakan firman. Mari kita buka bersama di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 11. Silakan Vena untuk membaca ayat ini. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 11. Ucapan syukur. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhkan hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahkan Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Paulus menyebutkan di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi bahwa penderitaan yang dia alami di dalam pelayanan tersebut adalah sebetulnya untuk jemaat sendiri. Kenapa? Karena ketika ia menerima penghiburan dan kelepasan dari Allah di dalam penderitaan tersebut, maka hal itu adalah kesempatan baginya juga untuk menghibur mereka yang ada di dalam penderitaan. Dan Paulus kembali berbicara tentang penderitaan yang ia tanggung itu di dalam pelayanannya di pasal 4 yang kita baca tadi. Namun sebelum dia
menceritakan bagaimana dia menanggung penderitaan tersebut, satu hal yang ditegaskan oleh Rasul Paulus, bahwa di dalam keadaan seperti apapun yang Tuhan izinkan baginya untuk menanggung kesulitan atau penderitaan di dalam pelayanannya, dia mengatakan bahwa dia tidak menjadi tawar hati. Kenapa? Ya, kita bisa melihat di ayat 1 2 Korintus 4 ayat 1, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia menyadari bahwa pelayanan yang dia lakukan hingga saat ini, ya, meskipun harus melewati penderitaan, kesulitan, ya, dia berkata bahwa dia tidak menjadi tawar hati. Karena apa? Dia menyadari bahwa itu semua adalah karena kemurahan Allah. Hidup yang dimiliki olehnya dan kesempatan baginya untuk melayani Allah dalam kehidupan tersebut, bagi Rasul Paulus itu semua adalah berkat kemurahan Allah. Apa buktinya keyakinan Rasul Paulus ini? Kita bisa melihat di pasal 4 ayat 7 yang menjadi ayat pokok firman kita hari ini. Saya bacakan. Tetapi harta ini kami punyai di dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus memperlihatkan bahwa dirinya yang menanggung penderitaan, kesulitan ketika dia menjalankan pelayanannya sebagai hamba Kristus itu, dia adalah sebagai bejana tanah liat, dan kekuatan untuk menanggung semuanya itu berasal dari Allah. Karena itu dia menyebutkan kekuatan yang berasal dari Allah yang melepaskan dia dari semua keadaan tersebut sebagai harta di dalam bejana tanah liat. Seperti apa kekuatan yang memberikan kelepasan bagi Rasul Paulus ketika dia berada di dalam segala keadaan kondisi? Itu digambarkan di ayat 8, 9 dan 10. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam kami. Saudara-saudara yang terkasih, jemaat Tuhan yang terkasih yang menyaksikan ibadah online dan mengikuti bersama ibadah online pada hari ini. Ketika di bulan ini kita berbicara tentang roh Allah yang ada di dalamku, yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, kita melihat itu semua melalui kehidupan yang digambarkan oleh Rasul Paulus di dalam firman hari ini. Pergumulan yang dihadapi oleh manusia dari masa ke masa itu sebenarnya tidak bisa dikatakan ada yang lebih berat atau lebih ringan. Misalnya ketika terjadi pandemi virus corona ini, ya, beberapa ratus tahun sebelumnya, ya 100 tahun, ya, katanya menurut sejarah juga terjadi pandemi seperti ini, flu Spanyol tuh, ya. Mungkin ada yang berkata yang dihadapi oleh masyarakat di masa itu lebih berat daripada kita yang ada di masa sekarang ini, karena sudah lebih canggih keadaannya, ya, teknologi, peradabannya, ya, segalanya untuk menanggung hal tersebut. Tetapi kita tidak bisa mengatakan seperti itu, ya. Tidak ada yang lebih berat penderitaan manusia di masa yang dulu dengan di masa yang sekarang ini, ya. Atau sering juga kan kita berkata kepada orang lain, ya, ketika mungkin seseorang sharing atau curhat sama kita gitu, ya, tentang masalah yang dia hadapi, kemudian kita mungkin berkata di dalam hati atau kita secara langsung menyampaikan kepada orang itu, alah, masalahmu itu loh gak seberapa masalah dibandingkan dengan masalah yang sedang aku hadapi saat ini, ya. Sama sekali tidak ada masalah yang lebih berat atau lebih ringan. Yang membedakan adalah bagaimana sikap kita dalam menanggung, menghadapi setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita.
Dunia mengajarkan sikap positif di dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup ini. Tetapi firman Tuhan mengajarkan sikap yang jauh lebih besar, lebih mulia. Seperti yang kita lihat melalui Rasul Paulus ini. Apakah keadaan yang ditanggung Rasul Paulus itu akan selesai dengan dia memiliki sikap positif ketika menghadapi keadaan tersebut? Saya rasa tidak ya, karena penderitaannya yang Rasul Paulus tanggung itu luar biasa kalau kita baca dari setiap firman yang surat-surat yang ditulis olehnya kepada jemaat. Bagaimana Paulus bisa menanggung semua itu dan dia menang, dia menerima kelepasan, kekuatan ketika menanggung itu semua. Itu adalah sikap hidup yang berpusat kepada Allah. Seperti yang dikatakan di dalam firman yang kita baca tadi, yaitu dalam keadaan seperti apapun, dia berkata bahwa dia tidak menjadi tawar hati. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus, itu tidak membuatnya menjadi patah semangat, putus harapan, kehilangan iman, keyakinannya kepada Allah. Dan kita menyaksikan bahwa dasar dari sikap yang diambil oleh Rasul Paulus tersebut, dasar dari bagaimana dia menyikapi semua keadaan itu dan tidak menjadi tawar hati, adalah karena hidupnya yang berpusat kepada Allah. Dia berkata bahwa oleh karena kemurahan Allah, dia menanggung pelayanan ini, dia menerima pelayanan ini. Sehingga apa? Ketika dia menghadapi kesulitan, bahkan dia berkata sampai dia harus selalu berhadapan dengan maut, dia tidak menjadi hilang harapan, kehilangan iman, kehilangan keyakinan akan panggilan Allah itu di dalam hidupnya. Tetapi dia tetap teguh di dalam memandang panggilan Allah tersebut dan hidup di dalam kehendak Allah. Karena dia menyadari kemurahan Allah yang seperti inilah, sehingga dia bisa berkata bahwa dirinya di dalam kuasa Allah yang menaunginya itu seperti bejana tanah liat di mana terdapat harta di dalamnya. Bejana tanah liat yang rapuh, bejana tanah liat yang tidak ada harganya itulah dirinya. Dia rapuh, tetapi harta yang ada di dalamnya itu adalah kekuatan yang berasal dari Allah yang menopang hidupnya. Kalau dia hanya bejana tanah liat, maka setiap saat dia pasti hancur dan binasa. Tetapi karena ada harta yang ada di dalam bejana itu, itulah yang menjadi sumber kekuatan kemuliaan bagi bejana itu sendiri. Dan inilah iman Rasul Paulus yang juga harus kita miliki. Karena sama seperti Rasul Paulus, kita pun adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan Roh Allah itu ada di dalam diri kita. Kuasa yang membangkitkan Kristus yang mati itu dari kematian adalah kuasa yang juga hidup di dalam diri kita, orang percaya. Karena itu ketika kita dengan iman menyambut kematian dan kebangkitannya, seharusnya kita pun memiliki keyakinan bahwa kuasa Allah yang membangkitkan Kristus itu ada di dalam kita. Roh Allah yang ada di dalam diri Rasul Paulus yang memampukan dia, yang membuat dia bisa berkata bahwa aku adalah bejana tanah liat, tetapi ada harta di dalam bejana tanah liat itu yang menjadi sumber kekuatan yang berlimpah-limpah bagi dirinya. Itulah yang juga seharusnya kita miliki keyakinan seperti itu juga yang harusnya kita miliki di dalam hidup kita, orang percaya. Rasul Paulus berkata seperti ini,
Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Inilah kuasa Allah yang begitu hebat, yang bekerja di dalam diri kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Namun bagaimana kita bisa menikmati kuasa Allah yang seperti ini? Bagaimana kita bisa berkata roh Allah yang ada dalamku itu lebih besar kuasanya dari semua roh yang ada di dunia ini? Bagaimana kita mengalami bahwa di dalam keadaan apapun, meskipun ditindas kita tidak terjepit, meskipun habis akal kita tidak putus asa, meskipun kita dianiaya tapi kita tidak ditinggalkan sendirian, meskipun dihempaskan namun kita tidak binasa. Bagaimana kita bisa berkata seperti itu? Ya, ketika kita sungguh-sungguh menyadari, ketika kita berkata bahwa roh Allah yang ada di dalamku itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Seharusnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang menindas, menjepit, menghimpit, membuat kita tidak bisa bernapas? Seharusnya kita bisa menang menghadapi keadaan-keadaan tersebut. Seharusnya kita tidak membiarkan diri kita itu terintimidasi oleh setiap keadaan-keadaan tersebut. Tapi bagaimana kita bisa menikmati kuasa Allah yang seperti ini di dalam hidup kita? Kita melihat dari Rasul Paulus, dari mana kekuatan yang boleh dinikmati oleh Rasul Paulus itu di dalam hidupnya dan di sepanjang kehidupannya. Karena kita melihat bahwa ketika dia mengakhiri hidupnya, ya, Rasul Paulus kan mati martir, ya. Dan surat yang ditulisnya terakhir kepada Timotius anak rohaninya, dengan yakin dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan sudah ada mahkota yang menantikanku. Artinya apa? Dalam sepanjang hidupnya, sejak ia menerima Kristus, sejak ia bertemu Kristus, dan sejak dia hidup sesuai dengan panggilan Allah bagi dirinya, tidak sekalipun dia berpaling ke belakang. Dia tetap di jalur mengikuti panggilan Allah itu bagi dirinya. Bukan artinya Rasul Paulus tidak mengalami jatuh bangun dalam kehidupan imannya atau pelayanannya, tetapi dia tidak sekalipun berpikir untuk berbalik, untuk kembali kepada hidupnya yang dulu. Dia tetap berlari ke depan, itu yang dikatakannya. Karena anugerah kemurahan Allah bagi dirinya, dan dia mengakhiri pertandingan yang baik, itu yang disampaikannya di akhir hidupnya. Bagaimana kita bisa menikmati kekuatan kuasa Allah yang seperti ini, yang menaungi dan menyertai Rasul Paulus, sehingga dia bisa menang sampai akhir dalam pertandingan imannya. Yang pertama dari Rasul Paulus yang boleh kita sadari itu adalah dia benar-benar mengakui, dan ini sering kali dituliskan di dalam surat-suratnya, yaitu dia boleh menikmati kehidupannya dan dia boleh melayani Allah dalam hidupnya, itu adalah semata-mata karena kemurahan Allah. Ketika kita berada selalu di dalam pemahaman ini, bahwa hidup kita ini karena kemurahan Allah, bahwa semua yang ada di dalam hidup kita ini karena kemurahan Allah, maka kita akan sampai kepada pemahaman seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, yaitu apa? Saya ini adalah bejana tanah liat. Saya ini adalah bejana tanah liat yang rapuh. Bukan bejana tembaga, bejana besi, bejana emas yang kuat, tetapi bejana tanah liat yang tidak berharga, yang setiap saat bisa hancur berkeping-keping. Ketika kita menyadari bahwa kita hanya hidup karena kemurahan Allah, bahwa kita bisa melayani itu semua karena kemurahan Allah,
bukan karena siapa saya, bukan karena latar belakang diri saya, bukan karena apa yang dilihat manusia dari diri saya, tetapi semata-mata karena kemurahan Allah. Maka apa? Kita akan memiliki pemahaman yang benar tentang siapa diri kita di hadapan Allah. Paulus mengatakan bahwa dirinya di dalam Allah adalah seperti harta yang ada di dalam bejana tanah liat. Dia bejana tanah liat yang rapuh, tetapi bejana tanah liat yang rapuh ini memiliki harta yang mulia, harta yang kekal di dalamnya. Harta inilah yang memampukan Paulus. Kekuatan yang berasal dari Allah inilah yang membuat bejana tanah liat yang tidak berharga itu menjadi bejana yang mulia di tangan Allah. Ketika dia di dalam penderitaan, apa yang dia lakukan? Dia bisa melayani orang lain, menghiburkan orang lain melalui penderitaannya tersebut. Seperti yang disampaikannya di pasal 1 yang kita baca tadi. Dia bersyukur kepada Allah sumber pertolongannya, sumber penghiburannya. Bahwa melalui penderitaan yang dia alami, kesulitan yang dia alami, dia mengalami kemenangan, penghiburan yang berasal dari Allah. Dan karena itulah dia sanggup untuk menghiburkan orang lain. Dia sanggup untuk menguatkan orang lain. Ketika kita juga menyadari kita ini adalah bejana tanah liat. Dan apa yang membuat kita begitu berharga dan mulia itu adalah kekuatan Allah yang ada di dalam diri kita. Roh Allah yang diam di dalam diri kita. Maka di dalam segala keadaan apapun, kita bisa menjadi orang-orang yang memberkati orang lain melalui kehidupan kita. Inilah pemahaman yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah memiliki anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita sudah merenungkan bagaimana sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah oleh karena penebusan Yesus Kristus, kita tidak dibiarkan sendiri, tetapi Roh itu tinggal diam bersama dengan kita. Roh Allah yang memberikan kekuatan, penghiburan kepada kita semua. Kita pun boleh mengalami, bahkan seharusnya kita memiliki kuasa Allah yang hidup itu di dalam diri kita semuanya. Sehingga seperti Rasul Paulus berkata bahwa meski ditindas, dia tidak terjepit. Meski habis akal, dia tidak putus asa. Karena kuasa Allah yang hidup di dalam dirinya ini. Bejana tanah liat menjadi bejana yang berharga dan mulia. Oleh karena harta yang ada di dalam dirinya. Itulah yang akan memampukan kita di tengah segala penderitaan, kesulitan. Kita akan mampu berdiri teguh di dalam panggilan kita. Meskipun ada banyak rintangan, ada banyak hal yang mungkin membuat kita berpikir ulang tentang hidup kita, tentang panggilan kita, tentang pelayanan kita. Kalau kita mengandalkan diri kepada kekuatan diri kita sendiri, apakah itu orang tua, keluarga, pendidikan, kekayaan, pekerjaan, bisnis, usaha, pasangan kita, maka apa yang terjadi? Ketika terjadi keadaan yang begitu sulit dan kita tidak bisa lagi mengandalkan semuanya itu, kita mulai terintimidasi oleh keadaan-keadaan tersebut. Dan banyak dari kita mulai berpikir ulang tentang hidup kita.
tentang pelayanan kita, panggilan kita. Apakah ini benar kehendak Allah bagi saya? Kita mulai bertanya-tanya seperti itu. Kita mulai mempertanyakan banyak hal. Mulai timbul ketidakyakinan di dalam diri kita. Dan ketahuilah iblis memakai semuanya itu untuk menjatuhkan kita orang-orang percaya. Ketika kita mengandalkan apa yang ada di dunia ini, iblis pakai itu untuk menjatuhkan kita. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan yang berasal dari Allah, kuasa yang berdiam di dalam diri kita tersebut, kuasa Allah yang ada di dalam diri kita itu, karena roh Allah yang tinggal di dalam kita, maka kita bisa berdiri teguh di dalam panggilan kita, meski di tengah ujian atau pencobaan. Kita tetap bisa berpegang teguh kepada kehendak Allah. Meskipun arus dunia ini begitu kuat, sehingga banyak orang yang menyerah untuk hidup dengan iman di tengah dunia ini. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ketika dia datang kedua kali nanti, apakah dia akan menemukan iman di antara manusia di bumi ini? Hari-hari terakhir akan semakin kuat arus dunia itu menyeret banyak orang percaya. Banyak orang akan kehilangan iman tanpa disadarinya. Tapi bagaimana kita tetap berpegang teguh hidup di dalam kehendak Allah di tengah arus dunia yang begitu kuat ini? Kita belajar dari Rasul Paulus tadi. Hiduplah di dalam kemurahan Allah, meyakini bahwa hidup kita ini semata-mata oleh karena kemurahan Allah, menyadari bahwa kita ini adalah bejana tanah liat, dan yang membuat kita mulia dan berharga itu karena harta yang ada di dalam diri kita semua, yaitu kekuatan yang berasal dari Allah sendiri. Sehingga kita betul-betul mengalami, bukan sekedar teori bahwa roh Allah itu ada di dalamku, roh Allah itu besar di dalamku, tapi kita mengalami secara nyata seperti yang dialami oleh Rasul Paulus ini. Di tengah keadaan apapun, kita tetap teguh berdiri di dalam panggilan Allah, di dalam kehendak Allah bagi kita. Rasul Paulus berkata bahwa pemahaman diri inilah yang membuat dia semakin menyaksikan, meskipun manusia lahiriahnya semakin merosot, tetapi manusia batiniahnya dia semakin dibaharui hari lepas hari. Di ayat 16 sampai ayat 18 Rasul Paulus berkata seperti ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Ketika kita hidup oleh roh, ketika kita hidup dengan berpusat kepada Allah, bukan kepada diri kita sendiri. Meskipun manusia lahiriah ini semakin merosot, tetapi manusia batiniah kita ini dibaharui hari demi hari. Mungkin kita sekarang kebanyakan masih sangat muda itu ya. Kita masih bisa, wah kayaknya aku akan hidup selama-lamanya seperti puisinya Khairil Anwar tuh ya. Aku mau hidup 1000 tahun lagi gitu kan. Karena tubuh kita masih kuat.
Fisik kita masih kuat. Tetapi coba mulai kita nanti memasuki usia 40, kemudian 50 tahun tuh ya, baru betul-betul terasa fisik yang semakin melemah, yang tidak lagi sama seperti ketika kita berusia 20 atau 30 tahun seperti itu. Manusia lahiriah ini akan semakin merosot. Ini menggambarkan kefanaan kita manusia. Ini menggambarkan bahwa kita itu betul-betul bejana tanah liat yang rapuh. Jadi apa gunanya bermegah kepada apa yang rapuh, yang fana ini? Tetapi ketika hidup kita berpusat kepada Allah, ketika kita sungguh-sungguh menyadari kekuatan bagi kita itu adalah karena harta rohani yang ada di dalam diri kita, yaitu roh Allah yang berdiam di dalam kita. Itu yang membuat hidup kita menjadi mulia dan berharga. Meskipun manusia lahiriah ini merosot, tetapi manusia batiniah kita, manusia rohani kita semakin cemerlang, semakin terang, bersinar. Di dalam catatan sejarah tentang Rasul Paulus ya, tidak banyak catatan ya yang menggambarkan, tidak banyak gambaran tentang keadaan fisiknya seperti itu ya. Tapi ada catatan yang ditulis tuh ya, hanya catatan kecil yang tertulis dari pertemuan yang dari gambaran ya seseorang tentang Rasul Paulus ya, dari jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus. Ada yang menulis seperti ini ya. Fisik Rasul Paulus itu, dan Rasul Paulus sendiri menulis ini di dalam suratnya kepada jemaat Korintus ya. Dia berkata bahwa ada yang mengejek dia, surat-suratnya kelihatannya galak, tapi rupa orangnya sendiri nggak seperti itu tuh ya, kelihatan lemah. Dan memang di salah satu tulisan dicatat bahwa fisik Rasul Paulus itu bukan fisik yang gagah perkasa seperti itu, enggak ya. Di situ ditulis bahwa dia seorang pria yang kecil ya. Kemudian karena begitu banyak penderitaan fisik yang harus ditanggungnya, yang dia tulis berkali-kali dalam surat-suratnya, di mana dia mengalami disesa, dipukuli seperti itu ya, dilempari batu, penganiayaan yang seperti itu. Bahkan dia juga memiliki sakit yang membuat kondisi tubuh fisiknya itu kelihatan bukan kondisi fisik yang luar biasa, tidak seperti itu. Dalam catatan itu digambarkan seperti itu rupa Rasul Paulus ya. Dan itu dia akui juga di dalam surat-suratnya. Manusia lahiriahnya semakin merosot. Tetapi itu tidak membuat dia menjadi kecil hati itu ya. Meskipun dia menanggung banyak penderitaan, kesusahan, kesulitan, penyakit, tetapi itu tidak membuat manusia rohaninya itu menjadi lemah. Satu hal yang yang selalu mengganggu pikiran saya gitu ya, ketika menyaksikan banyak orang sudah lanjut usia seperti itu, yang tadinya mungkin di masa muda mereka ketika masih muda mereka sangat berapi-api melayani Tuhan gitu ya, ataupun sangat aktif ketika masih mudanya. Tapi ketika menginjak lanjut usia dan tubuh mulai lemah, fisik mulai lemah seperti itu, apalagi mulai banyak sakit penyakit kalau sudah berumur ya. Banyak orang-orang ketika menginjak lanjut usia, tidak hanya fisiknya yang lemah, tetapi batiniahnya juga, rohnya juga menjadi lemah. Ini yang cukup menyedihkan gitu ya. Walaupun kita juga melihat banyak kesaksian orang-orang yang sudah berlanjut usia pun tetap memiliki semangat untuk
mengenal dan melayani Tuhan. Dan salah satu contoh itu yang kita lihat melalui hidup Rasul Paulus ini ya. Bahwa meskipun fisiknya semakin lemah, tetapi manusia batiniahnya itu, manusia rohaninya itu semakin dibaharui hari lepas hari. Penderitaan yang dia tanggung itu, dia berkata bahwa itu hanya penderitaan kecil yang sementara ya. Dan tidak akan bisa dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang nantinya akan ia terima di dalam Yesus Kristus. Karena itu marilah kita juga di tengah segala keadaan kesulitan, ketidakpastian akan hidup ini, apalagi selama masa pandemi ini ya, banyak yang ahli yang berkata bahwa dunia tidak akan kembali seperti semula karena pandemi ini. Dampaknya sampai 5 tahun akan terus terasa, sangat terasa, sampai benar-benar kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Banyak ketidakpastian, banyak ketakutan, kekhawatiran, kesedihan. Tetapi satu hal, ketika kita sungguh-sungguh menyadari kekuatan yang kita miliki itu bukan berasal dari diri kita, bukan dari pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita, bukan dari pendidikan kita, bukan dari keluarga, orang tua, atau apapun itu. Tetapi kekuatan kita itu berasal dari Allah. Dan kita hidup semata-mata oleh karena kemurahan Allah. Kita adalah bejana tanah liat, tetapi Allah yang tinggal di dalam kita, roh Allah yang hidup dan berdiam di dalam diri kita itu, itulah yang menjadi sumber kekuatan, yang membuat kita menjadi bejana tanah liat yang berharga dan mulia. Sehingga apa? Ketika kita betul-betul menikmati kuasa Allah di dalam hidup kita, ketika kita betul-betul hidup dengan berpusat kepada Allah, keadaan yang tidak pasti seperti apapun, penderitaan, kesulitan yang kita hadapi seperti apapun di dalam kehidupan ini, tidak akan menggoyahkan iman kita, tidak akan menggoyahkan panggilan kita di dalam Allah, tidak akan membuat kita berpaling dari panggilan Allah, membuat sebaliknya kita akan berdiri teguh di dalam panggilannya untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Biarlah kita mengalami kuasa Allah yang dinyatakan lewat firman hari ini. Bagaimana Rasul Paulus mengalami kuasa itu di dalam kehidupannya, dan kita pun mengalami bahwa kuasa Allah yang hidup itu ada di dalam kita. Dan itu jauh lebih besar daripada apapun. Kesulitan, penderitaan, ketidakpastian, masalah, segala hal yang terjadi di dunia ini dan di dalam kehidupan kita tidak akan menggoyahkan hidup kita di dalam Allah ketika kita betul-betul berdiam di dalam Allah sendiri dan berpusat kepada Allah. Ya, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua dan kita semua mengalami penyertaan dan kuasa Allah ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya bacakan kembali ayat pokoknya. 2 Korintus 4 ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah bagi kami semua beribadah di hadapan-Mu. Meskipun kami berada di tempat kami masing-masing, biarlah kami menikmati hadirat Allah yang kuat, yang indah, yang melawat kami dimanapun kami berada. Kami menikmati bagaimana jamahan Roh Kudus yang begitu lembut dan manis, menguatkan, menghiburkan, membaharui kami semua.
di dalam keadaan yang kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan. Mungkin kami mengalami banyak hal kesulitan, goncangan, apapun itu ya Tuhan. Tetapi hamba berdoa saat ini, biarlah Roh Kudus yang begitu lembut dan penuh kasih melawat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kasih Allah menyentuh hati mereka, hati jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang membutuhkan kekuatan pada saat ini, Engkau yang melawat dan memberikan kekuatan yang baru yang memulihkan. Mereka yang membutuhkan penghiburan, Engkau yang menaruh penghiburan yang sejati di dalam diri setiap anak-anak-Mu Bapa. Mereka yang membutuhkan pegangan ketika menghadapi masalah hari lepas hari dalam kehidupan mereka. Mereka mendapatkan kekuatan yang menopang mereka, yang membuat mereka tidak goyah di tengah segala keadaan apapun ya Tuhan. Hamba sungguh berdoa kasih-Mu melawat kami semua pada saat ini ya Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kami ini adalah milik-Mu, kami ini adalah anak-anak-Mu. Ketika kami percaya dengan iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ketika kami percaya dengan iman akan kematian dan kebangkitan Kristus. Ketika kami percaya dengan iman bahwa Roh Allah tinggal di dalam diri kami semua. Biarlah kami betul-betul mengalami keadaan di mana Roh Allah itulah yang memimpin dan menguatkan kami di dalam segala keadaan apapun yang kami hadapi ya Tuhan. Biarlah kami mengalami kemenangan yang melepaskan kami, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dalam firman hari ini ya Tuhan. Meskipun harus mengalami penderitaan, tetapi ia mampu bersuka cita dan bersyukur, dan melihat bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya adalah suatu sukacita yang boleh ia bagikan kepada banyak orang ya Tuhan. Banyak orang yang mengalami penderitaan pun boleh dihiburkan melalui hidupnya. Boleh melihat kelepasan yang berasal dari Allah itu ada di dalam hidup Rasul Paulus. Dan bagi kami juga demikian ya Tuhan. Biarlah kami pun menjadi saksi-saksi Kristus yang nyata. Melalui kesaksian iman kami berjalan bersama dengan Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita kembali ketemu lagi di hari Minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Debbie yang sudah menyampaikan kebenaran firman pada hari ini. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Debbie pada hari ini ya. Jemaat Tuhan ya, seperti biasa ya, persembahan minggu lalu jemaat Tuhan bisa melihatnya di grup yang sudah di-share di pagi. Kemudian untuk persembahan pada hari ini bagi jemaat Tuhan silahkan bisa kembali tetap mentransfer persembahannya ke rekening gereja yang tertera. Dan yang kedua juga kembali mengingatkan kepada jemaat Tuhan untuk menikmati program saat teduh yang disediakan oleh gereja kita. Silahkan jemaat Tuhan boleh belajar firman Tuhan dan juga membagikannya kepada semua orang, khusus bagi keluarga atau teman-teman dekat dari jemaat Tuhan ya, sehingga bisa menikmati setiap program saat teduh melalui channel YouTube gereja kita ya, Surabaya. Dan juga berita di minggu depan ini seperti biasa Jumat kita akan kembali melakukan doa sepakat setiap hari Jumat jam
21 waktu Indonesia Barat. Minggu depan kita akan tetap kembali melakukan ibadah secara online. Jemaat Tuhan juga biarlah tidak bosan-bosan ya menikmati waktu-waktu yang seperti ini. Mari kita terus menikmati waktu yang saat ini kita harus hadapi, walaupun mungkin secara online atau ibadah secara jarak jauh dan kita tetap di rumah gitu ya. Tetapi kami sungguh berharap jemaat Tuhan bisa tetap menikmati ibadah dan memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan ya. Jadi seperti hari ini, minggu depan kita akan kembali beribadah secara online jam 10 pagi. Jemaat Tuhan bisa menikmati ibadah kita dan mengikuti ibadah melalui YouTube channel yang gereja kita sediakan. Mari saat ini kita akan berdoa untuk doa syafaat dan juga kita akan berdoa untuk persembahan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami sangat bersyukur untuk hari-hari yang boleh kami lalui. Selama situasi seperti ini, kami tetap melihat bagaimana tangan Tuhan yang sungguh nyata, perlindungan Tuhan yang begitu ajaib melindungi setiap kehidupan kami, jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini, Bapak. Yesus, kami sungguh bersyukur, menyerahkan setiap persembahan untuk hari ini. Semua yang kami berikan sungguh selalu mengingatkan kami bahwa semuanya adalah milik Tuhan, bahwa semuanya adalah pemberian dan titipan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah semua yang kami berikan di hari ini sungguh boleh menjadi suatu persembahan yang berkenan di hadapan Engkau dan juga boleh menjadi persembahan yang berguna bagi pekerjaan Tuhan dimanapun dilakukan melalui gereja kami ini ya Tuhan. Kau berkati setiap jemaat yang memberi, Kau juga memberkati setiap jemaat yang belum bisa memberi. Biarlah tangan Tuhan juga yang memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Bapa, tetap kami mengandalkan Engkau dan menyerahkan kepada Engkau segala pergumulan bagi bangsa dan negara kami yang tercinta ini ya Tuhan. Mari Engkau terus yang memberkati bangsa kami, pemerintahan bangsa kami ini ya Tuhan. Para pemimpin bangsa kami mulai dari yang tertinggi sampai kepada jajaran-jajaran yang paling bawah Tuhan. Mari Engkau memberkati sehingga setiap para pemimpin kami ini sungguh-sungguh boleh mencintai bangsa ini, memimpin bangsa ini dengan suatu rasa cinta yang begitu besar akan bangsa ini ya Tuhan. Kau memberkati setiap situasi-situasi yang harus dihadapi oleh bangsa kami ini ya Tuhan, dalam segala kehidupan di mana saat ini sedang mempersiapkan situasi yang baru di dalam di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap para pemimpin, Kau berikan hikmat sehingga mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang tepat, yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kau nyatakan hikmat-Mu, Kau berikan kekuatan, kesehatan, dan segala hal-hal yang diperlukan oleh pemerintahan bangsa kami ini ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang terkasih ya Tuhan, dimanapun berada saat ini, di setiap rumah-rumah yang sedang beribadah ya Tuhan. Mari Engkau memberkati. Mungkin ada di antara jemaat-Mu saat ini yang sedang sakit. Mari Engkau Allah yang sembuhkan, Engkau Allah yang jamah, Engkau Allah yang memberkati, menghibur, sehingga Bapa segala pengharapan jemaat, segala pengharapan kami semua hanya tertuju kepada Engkau. Setiap jemaat yang bergumul dengan keuangan, jemaat yang bergumul dengan keluarga, dengan berbagai macam masalah yang sedang dihadapi saat ini ya Tuhan, biarlah Allah yang turut campur tangan. Kami sungguh bersyukur Bapa, dan biarlah melalui setiap situasi yang kami hadapi, kami tetap melihat pertolongan Allah yang nyata di dalamnya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, menyerahkan setiap jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati semua yang dikerjakan, usaha pekerjaan, yang studi Tuhan berkati. Biarlah Tuhan yang menyatakan apa yang menjadi masa depan yang sudah Engkau sediakan bagi setiap kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang terus memimpin kami dan di dalam segala pergerakan yang akan Tuhan nyatakan, di dalam segala situasi yang harus kami hadapi ini ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan, dan persekutuan yang intim, yang indah bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita dari hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami klaim berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menutup ibadah kami pada siang hari ini sesuai dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya berikan kesempatan bagi kita semua untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.